Dari dulu saya nggak pernah bisa bedain antara earphone, headphone, dan cinta. Sebagaimana waktu SMA, saya juga nggak tahu kiri dan kanan. Earphone dan headphone, keduanya dipakai di telinga. Ukurannya aja yang beda. Lalu apa hubungannya sama cinta? Saya kalau punya earphone atau headphone itu ya bisa bertahan lama, mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Tapi ini beda banget dengan anak saya pertama, perempuan. Setiap pinjam itu benda, mesti aja nggak bertahan lama alias rusak. Bukan karena dipakai, tapi justru karena kejepit kaki kursi nyelip di tempat tidur, keinjek dan sebagainya. Pernah suatu kali akhirnya saya beliin juga dia headphone atau earphone itu sendiri, supaya nggak minjem punya saya. Apa yang terjadi? Gak berapa lama, punya dia itu rusak. Auto pinjam punya saya, rusak juga. Saya kadang pengen ngamuk, kok nggak bisa gitu ya jaga barang seperti itu. Tapi segimanapun ngomelnya saya, tuh anak perempuan cuma nyengir, dan kemudian pinjem earphone saya yang lainnya. Dan seperti bisa diduga, saya kembali juga minjemin, walau tahu bahwa itu benda nggak bakalan lama masa pakainya. Teman, itulah cinta. Kamu tahu beberapa hal buruk bakal terjadi, tapi kamu dan dia menjalaninya bersama, memaklumi dan memberinya ruang. Bukan karena kaya kemudian beli earphone baru lagi yang harganya mungkin gak seberapa, tapi karena cinta selalu membawamu kembali pada titik yang gak butuh alasan. Teman, dalam hidup kamu harus punya cinta seperti ini. Itu yang membuatmu berarti. Ini kayaknya hampir sama dengan cerita handuk basah. Saya mendapatkannya di medsos. Saya nggak tahu punya siapa kisah ini. Jadi begini ceritanya. Seorang istri memiliki suami yang punya kebiasaan kurang baik, meletakkan handuk basah begitu saja di atas kasur. Hal ini benar-benar membuat si istri sangat kesal. Tidak heran, si istri sering ngomel pada suaminya. Tapi apa yang terjadi? Suaminya nggak pernah berubah. Capek marah-marah, si istri mulai ganti cara. Ia menyindir suaminya dengan ucapan, "Bagus sekali ya ada handuk basah di tempat tidur." Atau kadang dia berteriak, "Kapan ya handuk bisa jalan sendiri ke jemuran?" Tapi apakah suami ini berubah? Oh, ternyata enggak. Bahkan si suami makin sebel sama si istri, karena pikirnya hal kecil seperti itu kok kenapa bisa jadi masalah. Akhirnya di satu titik si istri merasa capek. Marah sudah, nyindir sudah, tapi nggak ada hasilnya. Mengubah orang lain itu memang susah, apalagi untuk hal yang sudah jadi kebiasaannya sejak kecil. Akhirnya si istri mengubah pikirannya sendiri. Baiklah, handuk basah ini akan menjadi permadaniku di surga nanti. Makin banyak aku memindahkan handuk basah ke jemuran, maka akan semakin banyak permadani indahku di surga nanti, ujar si istri dalam hati. Nah, sejak saat itu, setiap melihat handuk basah di kasur atau di mana saja, si istri tersenyum dan bergegas menjemurnya. Perasaannya berubah jadi bahagia sekali. Apa handuknya berubah? Tentu saja enggak. Handuk basah itu ya tetap basah dan tetap ada di kasur. Yang berubah cara pandang dirinya terhadap handuk basah tersebut. Ia tidak lagi tertekan oleh kondisi itu. Waktu berlalu, suatu hari si istri kaget. Gak ada lagi handuk basah di kasurnya. Ia sudah lupa sejak kapan ia tak lagi melakukannya. Rupanya, melihat keikhlasan istrinya, sang suami tergerak untuk melakukannya sendiri. Teman, inilah yang dinamakan games of mind. Kadang ada hal yang sulit kita ubah pada orang lain. Jika ingin hasil yang lebih baik, maka ubahlah diri kita lebih dulu. Teman, selamat bermain-main dengan pikiran kamu sendiri. Bahagia, sedih, syukur, mengeluh, semua adalah tergantung pada diri kita. Kitalah yang memilih.